Assalamualaikum. Woi, Mas Bilal. Oh, iya mas. Lagi ngawas Mas? Pengen sibuk banget kok. Iya, cek-cek gambar lah. Oh, cek gambar ya. Artinya Wah, kurang lah. luar biasa gitu. Iki lagi di base camp atau gimana nih Mas? Ini tempat tongkrongan lah. Nongkrong lah ya. Tongkrongan lah, iya. Oke. Anak waktu sedelor Mas. Oke, siap bisa. Ngobrol-ngobrol lah ya. Iya, iya. Oke, siap. Ya. Oke, assalamualaikum. Selamat datang di Andri Octavian Channel. Dan di konten ngosan ngobrol santai kali ini aku lagi bareng Mas Bilal. nih guys. Nah, ini Mas Bilal ini juga lebih dikenal dengan nama Boni ya. Nah, siapa sih sebenarnya sosok Mas Boni ini? Nah, nanti teman-teman juga tadi sebelumnya udah lihat ya di openingnya. Ada banyak sekali gambar-gambar, mural, lukisan segala macam ya. Nah, jadi aku akan ngobrol bareng Mas Boni ini seputar itu guys, seputar karya-karyanya Mas Boni ini ya. Karena ini Mas Boni, Ya. dengar-dengar nih juga Mas Boni dulu sempat hampir pernah ke luar negeri ya. Iya, ke Indonesia. Itu juga dalam proyek besar sebenarnya itu ya. Iya, iya. Nah, mungkin nanti Mas Boni kalau masih ingat masih ya prosesnya gimana segala macam Iya. bisa diceritakan nanti ya. Oke. Nanti kita sharing soal itu. Oke Mas Boni, mungkin kalau boleh diceritakan sedikit pengalamannya dulu waktu mau berangkat sampai ke luar negeri ya. Iya. Kemana sih Mas dulu Mas? Dulu ke Hainan Cina mas. Hainan Cina Pulau ya? Hainan ya. Pulau Hainan itu pulau kayak wisata, kalau Indonesia itu kayak Bali lah. Oh. Jadi awal mulanya gini mas, dulu kan Iya. aku dapat DM Instagram tuh, via Instagram dari delegasi Indonesia atau orang Purbalingga yang punya sanggar seni Purbalingga juga. Iya. Terus, Oke. Nah aku waktu itu, kok aku mau berangkat ke Hainan ke Cina nih, urusan apa kan, dia jelasin detail tentang seni budaya lah, promosi budaya Indonesia di luar negeri loh gitu. Tapi kan dia waktu berangkat itu butuh muralis, terus muralisnya seni rupa lah ya, sama yang extravaganza. Waktu itu aku iya ready siap, tapi kamu tes dulu ya mas, tes gambar lah gitu. Waktu itu ada beberapa kandidat lah, orang berlima cakupan dia nyarinya ya, jadi ada 3 kandidat, terus aku dites gambarnya, terus delegasinya oke mas wis jenengan bae langsung lah mangkat lah gitu. Terus Oh. akhirnya juga nah pas aku jadi mas, terus oh iyalah siap, terus aku ketemu sama delegasinya persis ya mas, jadi ketemu langsung lah ngomongnya Sama orangnya ya? iya sama orangnya langsung ketemu, dijelasin detailnya, terus oke pokoknya ngomong delegasinya ngomong mas sih penting paspor dan lain-lain kok kabeh sih nanggu kangennya lah, kayak duit kangennya lah, yang jangan 0% rupiah lah gitu. Oke, bentar Mas, tak potong dulu ya. Iya. Nah, jadi kan bisa dibilang ini sebenarnya mendadak juga ya Mas ya. Mendadak, Nah, iya, tiba-tiba Mas Boni di DM ya via Ya, Instagram sama delegasinya orang delegasi. Nah, beliau ini membutuhkan istilahnya ya pemuda lah ya. pemuda ya. Nah, Generasi dengan muda. berbagai mungkin bidang gitu ya, dan muralis dan Iya, sebagainya. Nah, seni lah intinya.
kebetulan nih Mas Boni juga dapat DM untuk dimintai itu gitu ya, untuk di bidang muralnya ya, gambar ya. Nah terus Mas Boni ini diminta untuk istilahnya ngirim sampel ya, contoh gambar gitu ya. Oh, nah setelah mengirim kemudian orangnya setuju, terus diminta untuk berangkat gitu ya. Dalam rangka apa sih dimintai untuk ke sana? Ada event apa di sana gitu? Tadi gini Mas, kalau Pulau Hainan itu dijelaskan ya, kayak Pulau Bali lah, Pulau Bali Indonesia. Terus di sana tuh cara sampelnya ya, kayak gampangnya kan bayangnya Taman Mini Indonesia Indah Mas. Kami. Jadi Tami kan anak budaya Jawa. Banyak budaya di situ ya, di pulau itu. Dalam satu pulau ya ibaratnya. Dan nopo Mas anak budaya Indonesia, Thailand lah, Asia Tenggara ya, lingkup Asia lah ya. Di pulau ini kan pulaunya pisah kan karo Chinese dan Cina ya. Terus nopo jadi sing diangkat kenapa budaya Bali, karena mungkin wong luar ngertine ya paling menonjol Bali lah ya, karena yang lebih kenal budaya Bali itu ya. Makanya kan maring Hainan gue Mas nang tempat gue kayak budaya desa Bali, budaya Bali full budaya Bali. Desa Bali. Nah karena anak panggung tari nih ya penarinya juga dari Bali Mas Cakep. Jadi lulusan sekolah seni Banyumas tuh kan. Oh, seni tari segala macam ya. Dan karawitan lah. Waktu itu ada berapa penari lah ini udah berangkat kan Mas. Terus jadi butuh kayak extravaganza kan, jadi gini. Nah karena kita kan kadang lagi Mas ada festival budaya internasional ya. Kadang-kadang masih Eropa juga Mas, kayak budaya Eropa kan juga nunjuknya budayanya. Terus kadang-kadang kan jadi butuh extravaganza lah Mas, kayak kostum lah, kostum ya. Aku pas nggak paspor nang Semarang, Pak Kambar ngomong lah, kok nggak paspornya karo wong Semarang ke tukang gawe ini aksesoris kayak gue lah Mas, kayak apa extravaganza ya. Dia juga sering juara, makanya ketemu lah anak-anak Mas nggak paspor bareng. Terus ya nyambung lah, saling belajar lah yang ceritanya lah gitu. Waktu arep mangkatnya ya Mas ibaratnya wis komplit lah ya. Angkat maring Soekarno Hatta. Tiket PP-nya itu bisa Mas, tiket PP-nya gitu. Jadi pesawat sing maring anak gue pesawat charter airline loh Mas. Udah pesawat sing pesawatnya modelnya penumpang Boeing. Cuma gue pesawat charter. Aku nek dalam itu gue wong sing maring Hainan gue kayak wong reporter, wong kepentingan gue jadi pesawat Boeing, cuma isinya paling bolong tok kayak Mas. Pesawatnya di charter lah, cara charter mobil lah gitu. Disewakan untuk itu. Iya. Terus ya karena kendala mungkin corona lah dan lain-lain akhirnya cancel lah ya. Terus jadi ya ada sing warna-warna lain katanya gitu. Ya. Karena pas kebetulan juga emang pas awal-awal Covid ya. Iya, awal Covid. Gue liat seminggu 2 minggu Covid Mas nang Cina Indonesia. Iya. Kan walaupun belum sampai ke lokasi lah ya katakanlah seperti. Tapi kan istilahnya kan Mas Boni ini kan sudah dipercaya ya. Untuk ini bisa dibilangnya berarti Mas Boni ini mewakili Banyumas gitu ya, perwakilan Banyumas ya. Indonesia juga ya. Jadi di sana ada semacam kayak event pertukaran budaya mungkin ya. Promosi budaya Indonesia di luar negeri. Misalnya ya kita berandai-andai gitu ya. Misalnya sudah sampai ke sana jadi berangkat nih. Nah, di sana Mas Boni ngapain, Mas? Ya, jadi di sana tuh ada tembok kayak mural tuh dulu udah ada yang bikin orang Bali. Lah bawah temboknya juga panjang Mas tuh. Tuh aku suruh gambar yang bawahnya. Terus di lain sisi itu juga mungkin kalau misalnya ada event budaya dan lain-lain ikut bikin apa? Kayak gambar mal-malan tuh yang extravaganza ya mungkin. Makanya kayak delegasinya aku misal extravaganza orang bisa mangkat halangan. Nah sih penting butuh kowe gitu ibaratnya gitu kan. Jadi bisa dikatakan multifungsi lah aku gitu. Jadi mungkin tugas utamanya Mas Boni gambar, tapi kalau dimintai untuk istilahnya bantu dekor segala macam ya bantu gitu ya. Gitu. Nah, ini berarti sangat disayangkan ya Mas ya. Tapi kan ini kan jadi pengalaman yang berharga pasti ya, karena sudah istilahnya sudah dipercaya lah ya untuk bisa mewakili negara, bisa dibilang seperti itu ya. Apalagi terkait dengan hobi ya Mas ya, hobi segala macam ya, menggambar mural segala macam. Oke, jadi gitu guys, seru banget nih pengalamannya Mas Boni ya, dan ini juga istilahnya semoga bisa menginspirasi ya, karena ini Mas Boni kan juga termasuk umur berapa Mas kalau boleh tahu Mas? Umur 26 ya. 26 sudah sangat berprestasi nih. Nah, oke, jadi gitu, nanti tonton terus videonya sampai dengan selesai. Kita bakal bahas hal-hal yang lain ya seputar karya-karyanya Mas Boni ini guys. Kalau kita bahas soal lomba-lomba dan sebagainya nih Mas, ini pernah mengikuti lomba di mana aja Mas? Kalau di Purwokerto atau mungkin di luar Purwokerto? Kalau lingkup Purwokerto pertama kali lomba aku juara Mas, jadi jadi salah itu waktu salah temanya aku lomba jadi orang mlebu tema ya, jadi ya oke lah. Terus apa malu lomba maning kadang
wani lah, tapi akhirnya ya alhamdulillah langsung ya Olimpiade lah, juara. Terakhir kali ana lomba gue nang Taman Kota Mas. Terus juga ya medano ditembok sih mungkin kayak karo papan apalah mungkin ya. Terus akhirnya ya pandemi dan lain-lain ya akhirnya kabeh cancel acara-acara gitu. Berarti kan ini kan Mas Boni bisa dibilang udah ya pengalamannya udah banyak lah dalam mengikuti lomba-lomba segala macam. Dari yang mungkin gak dapat juara sampai akhirnya nyoba lagi terus dapat juara gitu ya. Jadi tadi juga beberapa ada piagam-piagamnya ya. Sejauh ini dalam mengikuti lomba segala macam, Mas Boni itu selalu gambar sendiri atau ada rekan atau gimana? Kalau nek mural lomba ya Mas, mural aku lomba, aku mesti nggak kancane Mas. Jadi nek misal anak garapan ngene, wong lah pana, ngorder gambar mural iki. Kowe bisa dawekan lah Mas kasarane, waktu kan orang masalah lah, bebas ya. Bebas. Karena lomba maksimal gue kalau nggak salah ya biasanya ya Mas, gue 4 orang 5 orang maksimal setim, satu tim maksimal. Ya dari lomba mural juga kadang ya ketemu kanca mural, ketemu mana begini, komunitas teman-teman lah ya. Nambaling terus kadang pernah juga oper-operan garapan, kayak anak garapan yang kena di, yang lagi anak garapan ya akhirnya ya nambah kanca lah. Nah, oke Mas Boni, kalau kita bahas soal sumber inspirasi nih, yang menginspirasi sampai akhirnya Mas Boni bisa bikin karya-karya seperti ini tuh siapa sih Mas? Emang inspirasi apa sih? Nang majalah ya Mas ya, ibaratnya nang majalah. Iya. Kan komunitas musik kayak komunitas gambar kayak nang Bandung lah ya. Umum nang Indonesia ki pena hitam Indonesia gue lebih luas sebenarnya. Gue kayak ngetok nama majalah juga ya per bulan lah, per tahun ini ngetok nama majalah. Jadi ada istilahnya wadah lah ya. Majalah atau tabloid yang isinya memang ilustrator ya. Oke. Nah terus gimana Mas? Sampainya dikasih tahu teman lah ya. Ada nih salah satu mungkin seniman ya bisa dibilang. Influencer aku ya Mas, inspirasinya buat gue ya Coki Greenway gue. Instagram mana lah Coki Greenway di. Coki Greenway. Gue di lempel lah ya. Gue pada Mas kliennya gue luar negeri. Gue mau Bekasi wong Indonesia juga. Jadi art worker sing mlebu nang kene iki wong lokal tapi karyanya internasional Mas. Jadi luas lah cara gue ini. Malah justru art worker Indonesia gue keren-keren banget dengan cara aku ya Mas. Yakin. Berarti kan proses dulu Mas Boni belajar kan nggak sebentar lah ya, lama. Nah kira-kira sampai akhirnya Mas Boni jadi bisa menggambar yang seperti sekarang ini, proses belajarnya berapa lama Mas dulu? Ya belajar emang angel ya, orang sekali bisa lah ya. Perlu ya jam terbang lah gitu Mas ya. Kayak gini belajarnya. Malah kadang ya aku sih belajar teknik ya orang bisa ya jenengan menungsakan orang bisa kabeh menguasai lah Mas ya. Makanya kayak teknik pointillis gue kan perlu ya waktunya suwe dan lain-lain, terus effort belajarnya juga orang mesti bisa loh ya. Sing teknik sing angel juga. Nek aku ya Mas, dibilang ortodidak gue kawit cilik lah ibaratnya. Nek kawit cilik ya anak lomba mewarnai SD ikut gitu ya. Pertama bingung didukung Mas nang ibu didukung. Gue melu anak lomba mewarnai, lomba gambar di luar sekolah di luar lingkup sekolah Mas. Nek SD sih ya rutin lah mesti nek lomba ya aku ya gitu. Di luar itu juga bingungnya mesti dukung loh Mas. Berarti emang bisa dibilang dari kecil ya Mas ya, udah seneng gambar ya. Karena ya gimana pun berawal dari hobi sih ya. Hobi dari kecil terus kemudian dilatih lah ya, diasah terus ya. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai dengan selesai. Terima kasih Mas Boni ya. Mas, ini semoga bisa menginspirasi ke teman-teman yang mungkin juga menghobi menggambar, mural dan sebagainya. Cuman kalau misalnya ada yang mau pesan gambar, pesan mural sebagainya nih bisa hubungi kemana ke Mas Boni? Kalau nomor WA nanti ada di Instagramku Boni Artwork. Boni Artwork ya, nanti ada di deskripsi ya. Jadi langsung ke DM ke Mas Boni aja ya. Di situ juga ada nomor WA-nya. Ada nomor WA ya. Jadi pesan gambar, mural dan sebagainya ya. Bisa ya, boleh ya. Harganya terjangkau ya. Oke, siap. Terima kasih ya Mas Boni ya. Oke Mas. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum.